Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar mandiri di rumah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang aturan sinus dan kosinus. Perhatikan ya penjelasan ibu. Aturan sinus dan kosinus. Kita awali materi ini dengan membahas aturan sinus, kemudian kita lanjutkan dengan aturan kosinus. Pada segitiga ABC, seperti pada gambar tersebut, di sini sisi pada sudut A, sisi di depannya yaitu sisi panjang BC, kita beri nama sisinya adalah A. Sedangkan pada sudut B, sisi di hadapannya, panjang sisinya yaitu AC, kita beri nama B. Sedangkan pada sudut C, sisi di hadapannya yaitu adalah AB, kita beri nama adalah C. Maka pada segitiga ABC ini berlaku yang dinamakan dengan aturan sinus. Apakah itu aturan sinusnya? Yaitu A dibagi sin A sama dengan B dibagi dengan sin B sama dengan C dibagi sin C. Jadi aturan sinus ini berlaku dengan mencari panjang sisi dibagi dengan sudutnya. Jadi jika A dibagi dengan sin A, B dibagi dengan sin B, sedangkan C dibagi dengan sin C. Kita lanjutkan pada contoh. Di sini ada soal tentukan nilai A. Pada gambar di sini anak-anak bisa memperhatikan bahwa sisi A, panjangnya A, sudutnya adalah 45 derajat, sudut di hadapannya ya. Sedangkan untuk sudut 30 derajat, panjang sisi di hadapannya adalah 2. Sehingga untuk mencari panjang sisi A, kita bisa menggunakan aturan sinus. Kita menggunakan aturan sinus. A dibagi sin 45 derajat sama dengan 2 dibagi sin 30 derajat. 2 dibagi sin 30 derajat. Kemudian untuk mencari nilai A, kita bisa mengalihkan silang. Jadi 2 dikali sin 45 derajat dibagi dengan sin 30 derajat. Selanjutnya kita menggunakan nilai sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, sin 30 derajat adalah setengah. Tinggal menyederhanakan, ini kita sederhanakan, setengah dibagi setengahnya, tersisa adalah akar 2, sehingga sederhananya adalah 2 akar 2. Ini adalah panjang dari nilai A. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini ada soal yang berbentuk cerita ya. Jalan K dan L berpotongan di kota A. Jadi ada jalan K, ini anak-anak jalan K-nya, yang ini jalan K, ini adalah jalan L, berpotongan di kota A. Ini adalah kota A-nya. Dinas Tata Ruang Kota ingin menghubungkan kota B dan kota C. Di sini ada kota B, di sini ada kota C, dengan membangun jalan M. Jadi ingin menghubungkan kota B dengan C dengan membangun jalan M. Ini adalah jalan M-nya. Dan memotong kedua jalan yang ada. Jadi jalan M ini memotong jalan L dan jalan K. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, jika jarak antara kota A dan kota C adalah 5 km, di sini A ke C ini 5 km, sudut yang dibentuk jalan M dan L adalah 70 derajat. Jadi sudut yang dibentuk oleh jalan M dan L
adalah 70 derajat, di sini 70 derajatnya. Dan sudut yang dibentuk jalan K dan jalan M adalah 30 derajat. Sudut yang dibentuk oleh jalan K, ini jalan K, dan jalan L, berarti di sini sudutnya adalah 30 derajat. Tentukan jarak kota A dengan kota B. Jadi kita disuruh menentukan jarak kota A ke kota B. Berapakah jaraknya? Nah, di sini kita bisa menggunakan aturan sinus karena diketahui satu sisi dengan sudutnya dan sudut yang lainnya yang ditanya adalah satu sisi di hadapannya. Jadi kita lihat jawabannya. Maka kita bisa menggunakan aturan sinus AB dibagi sin 70 derajat sama dengan 5 dibagi dengan sin 30 derajat. Untuk mencari panjang AB kita kalikan, ini kita kali silang. 5 dikali sin 70 derajat dibagi sin 30 derajat sama dengan 5 dikali 0,94. Ini adalah sin 70 derajatnya adalah 0,94, sedangkan sin 30 derajatnya adalah 0,5, sehingga nanti dikalikan kemudian dibagi, hasilnya adalah 9,4. Jadi jarak kota A dengan kota B adalah 9,4 km. Itu tadi adalah penjelasan tentang aturan sinus. Kita lanjutkan ke aturan kosinus pada segitiga. Ya, jadi pada segitiga juga berlaku yang dinamakan dengan aturan kosinus. Ya. Apa itu aturan kosinus? Yang pertama adalah gunanya untuk menghitung panjang salah satu sisinya. Ya. Jika diketahui dua buah sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Misalkan diketahui sisi B dan sisi C dan sudut A. Kita diminta untuk menentukan panjang sisi A. Maka kita menggunakan aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Begitu juga misalkan yang diketahui adalah panjang sisi A dan sisi C dan sudut B. Ini yang diketahui. Sedangkan diminta mencari panjang sisi AC atau B. Maka apa yang kita lakukan? Kita menggunakan aturan sinus, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Begitu juga anak-anak, misalkan yang diketahui adalah panjang A dan B dan sudut C, maka kalian bisa menentukan panjang AB dengan menggunakan aturan C kuadrat. Ini ya, seperti ini. Jadi kita bisa melihat dari bentuk soalnya. Kemudian selain menentukan panjang sisi, aturan kosinus ini juga bisa berguna untuk menentukan besar sudut. Misalkan kita akan mencari berapa besar sudut A, sudut B, atau sudut C jika diketahui panjang ketiga sisi pada segitiga, ya. Itu dengan aturan cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi 2BC. Di sini anak-anak, untuk cara mudah menghafalnya, kalau kita ingin mencari cos A, ini adalah sudut A, sisi di depannya adalah sisi panjang A, maka yang dikurangkan adalah A kuadrat. Sedangkan ini kita tambahkan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi dengan 2BC. Begitu juga misalkan kita akan mencari cos B, sudut B, maka yang kita kurangkan nanti adalah B
kuadratnya. Di sini di rumusnya ini ya, cara menghafalnya. Begitu juga kalau kita ingin mencari sudut C, cos C. Nah, maka nantinya yang kita kurangkan adalah C kuadrat, sehingga rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat dibagi dengan 2 AB. Itu adalah rumus untuk aturan kosinus. Yuk kita lihat contohnya. Contoh yang pertama adalah diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 4, ini AB-nya 4, AC 6 dan BC 5. Tentukan besar sudut A. Di sini tadi besar sudut A, ini sudut A. Berarti sisi di hadapannya adalah panjangnya 5. Berarti yang kita lakukan nantinya adalah mencarinya adalah dengan cara rumus AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang BC kuadrat dibagi dengan 2AB dikali AC. Ini rumusnya. Kita masukkan perhitungannya. Berarti 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 5 kuadrat dibagi dengan 2 kali 4 kali 6. Ini adalah hasil perhitungannya. Setelah kita memperoleh hasil perhitungannya, kita mencari besar sudutnya dengan menggunakan arkes cos 27/48 ya. Kalian bisa menggunakan kalkulator saintifik atau menggunakan tabel trigonometri. Dia akan menemukan bahwa arkes cos dari 27 dibagi 48 itu adalah 55,77 derajat. Kita lanjutkan. Selanjutnya ini adalah soal yang berbentuk cerita ya. Sini pada saat mensurvei sebidang rawa-rawa, seorang pensurvei berjalan sejauh 425 meter dari titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B ini anak-anak panjangnya adalah 425 meter. Kemudian berputar 65 derajat dan berjalan sejauh 300 meter ke titik C. Jadi dia berputar sejauh 65 derajat, kemudian berjalan sejauh 300 meter ke titik C. Hitunglah, pertanyaannya, hitunglah panjang AC ya, dari A ke C ini berapa panjangnya. Di sini berarti kita bisa menggunakan aturan kosinus karena yang diketahui adalah 2 sisi dan 1 sudut yang diapitnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya nanti berapakah besar sudut B? Nah, itu akan kita bahas ya pada jawaban ini. Anak-anak sudah memahami bahwa sudut ada yang namanya sudut penyiku, ada yang namanya sudut pelurus atau saling berpelurus. Nah, di sini untuk mencari besar sudut B kita menggunakan aturan sudut pelurus, bahwa sudut pelurus itu besarnya 180 derajat, sehingga sudut B diperoleh dengan cara mencari 180 derajat dikurang 65 derajat sama dengan 115 derajat. Kita sudah dapat mencari nilai B, sudut B. Selanjutnya kita mencari panjang AC ya, dengan cara menggunakan rumus AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2AB dikali BC dikali cos B. Jadi sudut di hadapan AC ini adalah sudut B, sehingga di sini adalah cos B. Kalian memasukkan nilai-nilainya, 425 kuadrat ditambah 300 kuadrat dikurang 2 dikali 425 dikali 300 dikali cos 115 derajat. Ini bisa digunakan di kalkulatornya ya, kalkulator saintifiknya, dicari cos 115 derajat
Nanti nilainya adalah negatif 0,42, sehingga nilai AC kuadrat adalah 377.725. Kemudian kita akarkan untuk mencari AC-nya adalah nilainya 614,6, sehingga panjang A ke C adalah 614,6 meter. Nah, tadi anak-anak adalah penjelasan Ibu tentang aturan sinus dan kosinus. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Nah, untuk lebih mendalamnya nanti silahkan kalian bisa membaca pada PowerPoint yang Ibu lampirkan dan mengerjakan tugas yang Ibu sampaikan ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.